Hun Tiandi, dia telah berhasil. Ekspresi Guiyuan dan Jukun tiba-tiba berubah saat mereka berdiri di markas besar aliansi. Wajah mereka diangkat dan dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka melihat awan darah tebal di luar penghalang pertahanan. Untuk pertama kalinya, mereka bisa merasakan aura yang menyebabkan jiwa mereka gemetar di titik yang jauh di balik awan darah. Aura itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang elit Doudi. Satu-satunya orang dalam awan darah yang bisa menjadi elit Doudi secara alami adalah Hun Tiandi. Hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, mendapat gelar dewa. Suara yang besar dan kuat dipenuhi dengan aroma darah, turun dari langit dan bergema di setiap sudut dataran tengah tepat saat ekspresi Guiyuan dan Jukun berubah. Hun Tiandi. Daerah di sekitar markas aliansi segera berubah menjadi keributan setelah mendengar nama ini, yang saat ini dianggap sebagai iblis. Semua orang tiba-tiba berdiri. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke arah langit. Wiu 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 wiu. Sirene peringatan yang tergesa-gesa terdengar di alam bintang sementara semua orang terkejut. Tentara aliansi bergegas keluar dari semua tempat dan menyebar ke segala arah. Akhirnya, itu berubah menjadi pasukan hitam yang kuat yang tergantung di langit. Pasukan aliansi jelas telah menjalani banyak pelatihan selama setengah tahun ini. Cara tentara saat ini bertindak melibatkan kerjasama yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan masa lalu. Aura mereka juga tampak menyatu. Kekacauan berangsur-angsur mereda ketika semua orang melihat pasukan besar massa hitam yang mengambang di udara. Tampaknya tindakan pasukan aliansi telah menyebabkan semua orang merasa sedikit diyakinkan meskipun semua orang memahami bahwa jaminan ini sangat lemah. Guiyuan, Jukun dan yang lainnya muncul di depan pasukan besar pada saat bersamaan. Ekspresi mereka sangat serius saat mereka mengangkat kepala untuk melihat lapisan awan darah di luar penghalang pertahanan. Pada saat ini, aroma berdarah di dunia tampaknya jauh lebih padat dibandingkan sebelumnya. Aura ini memang milik Hun Tiandi. Guiyuan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan iritasi dan kegelisahan di dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya, dia berbicara dengan suara yang dalam, "Semuanya, siapkan dirimu." Tentara aliansi segera berteriak setelah mendengar ini. Aura mereka cukup kuat. Jika kita tidak menghentikannya kali ini, seluruh benua Douqi ini kemungkinan besar akan dikendalikan oleh Hun Tiandi. Pada saat itu, semua makhluk akan mati. Yan Jin berbicara dengan suara serius. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Guiyuan dan yang lainnya mengangguk dengan tenang. Hun Tiandi telah tiba dengan menyandang gelar Doudi. Cukup dia sendiri yang bisa bertarung melawan seluruh pasukan aliansi. Jika mereka ceroboh, mereka kemungkinan akan dikalahkan dalam perang ini yang telah berlangsung lama. Apakah ada berita dari Xiao Yan? Lei Ying bertanya. Tidak. Guiyuan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Warisan dewa kuno bukanlah lelucon. Sepertinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kita tidak punya banyak waktu tersisa. Lei Ying tertawa getir. Guiyuan terdiam sesaat sebelum dia berkata, bukannya aku tidak ingin memberitahunya. Namun, kalian semua harus tahu bahwa Xiao Yan adalah satu-satunya harapan kami yang tersisa. Hanya jika dia berhasil maju ke kelas Doudi barulah kita bisa melawan Hun Tiandi. Kalau tidak, bahkan jika kita memanggilnya sebelum itu sama sekali tidak berguna. Saat itu, kami hanya akan mengubur satu-satunya harapan kami. Yan Jin dan yang lainnya menghela nafas pelan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menganggukkan kepala. Mereka juga mengerti bahwa Guiyuan memang mengatakan yang sebenarnya. Beberapa dari generasi muda dari 3 klan kami telah dipindahkan. Setidaknya sedikit dari garis keturunan kita akan dipertahankan. Oleh karena itu, bahkan jika kita gagal hari ini, selama Xiao Yan bisa berhasil, garis keturunan ketiga klan kita akan tetap berlanjut. Guiyuan berbicara dengan suara yang dalam. Karena itu, kita tidak harus memanggil Xiao Yan sebelum dia berhasil. Kamu benar. Dalam hal ini, kami akan melakukan apa yang Anda katakan.
klan Lei kita tidak memiliki siapapun yang takut mati. Bahkan jika si brengsek Hun Tiandi itu benar-benar menjadi Dou di, klan Leiku masih akan berani melawannya. Lei Ying mengatupkan giginya dan berbalik. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Gu Yuan sedikit tersenyum. Riak di hatinya juga perlahan menjadi tenang. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap awan darah yang tebal. Saat ini, sudah waktunya untuk hidup dan mati bersama pasukan aliansi. Awan darah yang menutupi langit tidak bergerak saat pasukan aliansi menunggu dengan sungguh-sungguh. Aroma darah yang kaya melayang di langit. Namun, keheningan semacam ini tidak membuat seseorang menjadi rileks. Ini karena semua orang bisa merasakan perasaan badai yang akan segera terjadi. Keheningan yang menekan berlanjut selama sekitar 1 jam. Akhirnya, riak naik di dalam awan darah, yang telah menutupi dataran tengah selama lebih dari setengah tahun. Setelah itu, awan darah yang menutupi langit perlahan terbelah di depan mata banyak orang. Segera setelah itu, suara angin kencang muncul. Sosok yang mengendarai kabut hitam menyerbu ke segala arah dari awan darah seperti air banjir. Akhirnya, mereka melayang di luar penghalang pertahanan yang besar. Mata mereka sangat dingin saat mereka menatap massa hitam di dalam. Woi semua, klan Hun sudah datang. Ekspresi banyak orang menjadi agak pucat saat mereka melihat pasukan besar yang menutupi langit. Meski sudah mengantisipasi adegan ini, namun hati mereka masih merasakan kengerian dan keputusasaan yang tak ada habisnya saat momen ini akhirnya tiba. Tentara klan Hun ditangguhkan di langit. Mereka tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka hanya menyaksikan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam penghalang pertahanan di bawah seperti sekawanan serigala ganas. Tiba-tiba, sebuah jalan terbentuk di dalam barisan ketentaraan. Segera setelah itu, warna darah muncul dari kejauhan. Setelah itu berubah menjadi teratai darah, yang dipenuhi aura berdarah tak berujung, dan melayang di depan pasukan klan Hun. Teratai darah digantung di langit. Sosok manusia dengan rambut berdarah berantakan duduk di atasnya. Bau berdarah yang meresap ke langit telah mencapai tingkat yang ekstrim. Akhirnya, udara bergerak dan aura berdarah menggumpal menjadi tetesan darah di semua tempat. Hujan darah turun dan berceceran di pelindung pertahanan. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di dalam hati mereka. Hun Tiandi, Gu Yuan dan yang lainnya menatap tajam ke sosok manusia yang duduk di teratai darah. Kedua tangannya tanpa sadar mengepal erat. Aura itu terlalu menakutkan. Gu Yuan, kamu telah kalah. Hun Tiandi duduk di atas teratai darah. Rambut panjang berlumuran darah di belakangnya menari tertiup angin. Mata merah tua itu tersenyum menatap kelompok Gu Yuan di dalam penghalang pertahanan saat dia perlahan berkata. Mata Gu Yuan tenggelam. Ia berseru, Hun Tiandi, suku kuno telah lama mengadakan perjanjian informal bahwa perang kita tidak akan merugikan rakyat biasa. Tindakanmu ini pasti akan mendapat balasan. Lelucon yang luar biasa. Hun Tiandi tertawa pelan. Segera, tubuhnya perlahan berdiri dari teratai darah. Dia tampak seperti penguasa dunia ini yang menghadap ke daratan. Aku yang sekarang telah melampaui dunia ini. Siapa yang bisa menghukum saya? Aturan selalu dibuat oleh yang kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, benua Douqi akan menjadi milik klan Hun saya. Suara Hun Tiandi mengandung haus darah yang tak berujung saat bergema di langit. Itu menyebabkan ekspresi dari semakin banyak orang menjadi pucat. Mengingat cara klan Hun bertindak, jika itu benar-benar menguasai benua Douqi, kemungkinan setiap orang harus hidup dalam ketakutan yang tak ada habisnya dan terus-menerus di masa depan. Aku adalah pemenang terakhir dari perang ini. Cahaya darah melonjak di mata Hun Tiandi. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengarahkan ke penghalang di bawah, yang melindungi banyak orang. Tiba-tiba telapak tangannya mengepal. Gu Yuan, mengingat kamu pernah menjadi lawan yang bisa menandingi aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan apa yang disebut kekuatan Dou di hari ini.
Hujan berdarah di langit berkumpul saat suaranya terdengar. Itu berubah menjadi garis berdarah yang sangat tipis. Garis darah melintas di langit dengan gaya seperti kilat. Garis hitam sepanjang ratusan ribu kaki muncul di langit saat garis berdarah lewat. Ruang itu sendiri telah langsung dipotong. Di saat yang sama, penghalang pertahanan di bawah, yang dibangun oleh gabungan banyak ahli, tidak menciptakan riak apapun karena itu hanya meledak terpisah di depan banyak mata yang tertegun. Semua orang menjadi tumpul saat mereka melihat pertahanan terakhir menghilang. Terlepas dari bagaimana darah menghujani tubuhnya, aroma berdarah menyebabkan mereka merasakan ajalnya sudah dekat. Hanya serangan acak belaka dan pertahanan yang dibentuk oleh Jukun dan banyak pasukan aliansi telah runtuh. Ekspresi kelompok Guyuan menjadi jelek saat mereka menyaksikan penghalang pertahanan dihancurkan. Mereka juga menjadi sangat suram. Kekuatan yang dimiliki Hun Tiandi saat ini bahkan menyebabkan mereka bergidik. Bentuk formasi. Ekspresi Guyuan suram. Tubuhnya terangkat ke udara dan tiba-tiba berteriak dengan keras. Meskipun dia jelas sadar bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia harus tetap bertarung sampai akhir. Tentara aliansi yang padat juga berteriak dengan marah setelah mendengar Guyuan berteriak dengan keras. Teriakan mereka mengguncang tanah. Douki yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Momentum tersebut bahkan berhasil menyebarkan sebagian awan darah yang menutupi langit. Cermin Gudi. Tubuh Guyuan melayang di Douki yang luas dan tak berujung. Segel yang dibentuk oleh tangannya telah diubah. Douki berkumpul. Akhirnya, itu berubah menjadi energi cermin kuno yang berukuran puluhan ribu kaki. Setelah mengumpulkan Douki dari begitu banyak ahli, kehancuran yang mengerikan seperti riak segera muncul dari dalam cermin kuno. Guyuan dan yang lainnya memahami kekuatan yang dimiliki Hun Tiandi saat ini. Oleh karena itu, mereka telah melepaskan serangan terkuat mereka pada serangan pertama. Kekuatan banyak orang dikumpulkan bersama dengan kekuatan formasi untuk melepaskan serangan yang menakutkan. Cerot! Guyuan meludahkan seteguk darah esensi saat cermin cahaya energi muncul. Darah tersebar ke cermin cahaya. Dengan segera, cahaya muncul darinya. Swos! Guyuan memasang ekspresi serius. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Akhirnya, seseorang bisa melihat cermin cahaya energi itu bergetar hebat. Pilar cahaya, yang berukuran ratusan ribu kaki, tiba-tiba meletus. Bahkan udaranya sendiri hancur kemanapun pilar cahaya lewat. Pilar cahaya telah menembus seluruh langit. Itu terlihat jelas ke seluruh dataran tengah. Hati semua orang terangkat pada saat ini. Bahkan Hun Tiandi kemungkinan akan kesulitan memblokir serangan sekuat itu kan? Hun Tiandi, yang berdiri di atas teratai darah di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, hanya tersenyum acuh tak acuh. Telapak tangan berwarna darah itu melesat ke arah pilar cahaya menakutkan menuju ke arahnya dari bawah. Jari-jarinya terulur dan ditekan dengan lembut. Pecah. Sebuah kata lembut terdengar dan naga yang marah seperti pilar cahaya tiba-tiba berhenti ketika dia masih 10 kaki atau lebih dari Hun Tiandi. Jari Hun Tiandi itu juga dengan lembut mendarat di tiang lampu. Ledakan. Blar 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 blar. Bahkan riak energi sedikit pun tidak terbentuk saat jari itu mendarat. Pilar cahaya yang tampaknya tak tertandingi itu runtuh 1 inci ke bawah. Akhirnya, benda itu mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi titik cahaya yang jatuh dari langit. Guyuan, aku akan menjadi pemenang terakhir dari pertempuran ini. Hun Tiandi menatap ekspresi jelek Guyuan di bawah. Dia tersenyum tipis saat dia perlahan berkata. Hujan darah turun dari langit ke segala arah. Seluruh dunia tampaknya menjadi merah pada saat ini. Apakah ini kekuatan seorang elit Doudi? Bahkan hati Guyuan tanpa sadar merasakan ketidakberdayaan yang dalam setelah melihat serangan yang begitu mengerikan dihancurkan oleh Hun Tiandi dengan mudah. Tidak heran sangat sulit untuk mencapai level ini. Kesenjangan di antara mereka berdua seperti dua dunia yang sangat berbeda. Kamu benar-benar berfantasi tentang menjadi penyelamat dunia dengan kekuatanmu ini?
Mata merah Hun Tiandi menatap Gu Yuan. Nada suaranya mengandung ejekan samar. Dia segera melambaikan tangannya. Cahaya darah keluar dari tangannya. Setelah itu, semua orang melihat bahwa gunung di bawah dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya langsung dibantai. Tidak ada yang bisa melarikan diri atau menolak. Ekspresi semua orang sekali lagi berubah setelah melihat teknik ganas Hun Tiandi ini. Yang disebut tentara aliansi ini tampak sangat tidak signifikan pada saat ini. Gu Yuan, saya telah memberi Anda kesempatan saat itu. Sayangnya, Anda telah menolaknya. Mata darah Hun Tiandi menatap Gu Yuan saat dia perlahan berkata, biarkan semuanya berakhir di sini. Hun Tiandi mengagumi banyaknya wajah yang bernuansa ngeri dan putus asa. Tiba-tiba merasa sedikit malas. Mereka yang telah dianggap merepotkan untuk ditangani saat itu. Tapi, sekarang dia mengalami kebosanan karena tidak sebanding dengannya. Seorang elit Dou Di sama seperti dewa di dunia ini. Semua orang seperti semut di matanya. Jari panjang Hun Tiandi ditekan dengan lembut saat dia berbicara. Dunia segera berfluktuasi. Ki berdarah tak berujung berkumpul dengan cepat di ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya darah yang langsung bergegas menuju Gu Yuan. Hati Gu Yuan kaget saat melihat serangan Hun Tiandi. Dou Qi di dalam tubuhnya buru-buru bersiul. Namun, ia sedang bersiap melakukan manuver energi alam untuk melakukan pertahanan saat Hun Tiandi tersenyum. Dia menekan jarinya dan dengan lembut berkata, berhenti. Setelah suara ini terdengar, Gu Yuan segera terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan hubungan dengan energi di dunia ini. Perubahan tak terduga ini menyebabkan beberapa kejutan melonjak ke ekspresi Gu Yuan. Alasan seorang elit Dou Sheng begitu kuat bukanlah karena kekuatan besar Dou Qi mereka. Sebaliknya, itu karena mereka dapat melakukan manuver energi alami tanpa hambatan untuk menyerang dan bertahan. Namun, hanya suara lembut Hun Tiandi yang mampu menghentikan kemampuan seorang elit Dou Sheng. Dengan cara ini, itu setara dengan mematahkan lengan Gu Yuan. Jari hitam penghancur Gudi. Perubahan yang tidak terduga ini menyebabkan seseorang merasa terkejut. Namun, Gu Yuan sangat berpengalaman. Setelah mendeteksi bahwa dia tidak dapat melakukan manuver energi alam, Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak hingga batasnya. Teriakan pelan terdengar. Dou Qi yang mengerikan berkumpul menjadi satu jari besar. Jari itu ditutupi dengan garis-garis misterius. Setelah itu, dengan kejam menyerang ke arah cahaya darah. Keluar! Cahaya darah dan jari besar seperti nyata tiba-tiba bertabrakan di udara. Bruk! Pertahanan Dou Qi yang tampaknya keras meledak dengan cepat dengan sangat mudah saat keduanya bertabrakan. Akhirnya, lampu darah dengan kejam menabrak tubuh Gu Yuan sesaat kemudian. Seteguk darah merah dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung mundur. Untungnya, Jukun turun tangan dari belakang, membantunya menstabilkan tubuhnya. Keberadaan Dou Di mendominasi dunia ini. Kamu benar-benar terlalu naif untuk menggerakkan energi alam di depanku. Hun Tiandi tertawa kecil. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengarahkan ke awan darah padat di langit. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dengan lembut. Awan darah bergolak. Tiba-tiba terdengar suara petir. Petir besar berwarna darah turun dari langit. Itu memotong ruang kosong dan dengan kejam menghantam pasukan aliansi. Ambil formasi dan serang. Gu Yuan buru-buru menghapus jejak darah di sudut mulutnya saat dia berteriak dengan suara tegas. Jika petir darah ini dibiarkan menyerang, pasukan aliansi pasti akan menderita luka serius dan kematian. Pasukan aliansi dengan cepat mempersiapkan perhatian mereka setelah mendengar teriakan keras Gu Yuan. Dou Qi yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul menjadi naga Dou Qi yang besar. Itu kemudian menyerbu ke depan dan dengan kejam bertabrakan dengan petir berwarna darah. Blar-blar. Kedua makhluk besar itu bertabrakan di langit. Cahaya terang yang menyilaukan bersinar di setiap sudut dataran tengah.
Namun, keterikatan keduanya tidak bertahan lama sebelum petir darah iblis itu dengan paksa menyebarkan naga Douki yang besar. Bruk! Ekspresi pucat muncul di wajah banyak ahli di pasukan aliansi saat naga besar itu menghilang. Semuanya memuntahkan seteguk darah. Jelas, mereka terluka oleh serangan balik itu. Satu orang bisa meratakan seluruh pasukan aliansi. Kekuatan seorang elit Doudi benar-benar di tingkat yang mengerikan. Terlepas dari seberapa besar kelompok itu, tampaknya sama sekali tidak signifikan dalam menghadapi kekuatan seperti itu. Guiyuan dan Jukun bertukar pandang. Mereka memperhatikan keterkejutan di mata pihak lain. Meskipun mereka sudah mengira bahwa elit Doudi akan sangat menakutkan, mereka masih kesulitan mempercayai kenyataan yang muncul di depan mereka. Meskipun telah mengumpulkan begitu banyak ahli, mereka sebenarnya tidak dapat menghentikan seorang Hun Tiandi. Doudi, terlalu menakutkan. Wajah Yan Jin dipenuhi dengan kepahitan. Mereka jelas tidak memiliki peluang untuk menang dalam menghadapi kekuatan semacam itu. Terlepas dari apa situasinya, kita akan dapat membalikkan keadaan selama kita bisa menyeret semuanya sampai Xiao Yan muncul. Guiyuan mengatupkan giginya dan berkata. Yan Jin dan yang lainnya sekali lagi tertawa getir setelah mendengar ini. Bukan karena mereka ingin menunda masalah ini. Namun, menghadapi kekuatan mutlak Hun Tiandi, semua tindakan mereka sama sekali tidak ada gunanya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunda sedikit lebih lama. Aku bisa merasakan segel naga, yang aku tinggalkan di tubuh Xiao Yan, menjadi semakin terang. Tekanan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh elit Dou Sheng. Zian di samping tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan penuh semangat. Dia dan Xiao Yan dihubungkan oleh segel naga. Meskipun dia tidak dapat menggunakannya untuk mempelajari situasi Xiao Yan yang sebenarnya, dia dapat mengandalkan riak kuat dari segel naga untuk menebak kondisi Xiao Yan. Hati kelompok Guiyuan bergetar saat mendengar ini. Mata mereka yang awalnya sedikit suram menunjukkan ekspresi gembira. Ini kemungkinan besar merupakan berita heboh yang mereka terima selama periode waktu ini. Kalau begitu, kita harus memblokir orang ini hari ini. Tidak peduli apa yang terjadi, Jukun mengangkat kepalanya. Dia memandang Hun Tiandi, yang tampak seperti setan kecil saat dia berdiri di atas teratai darah di langit. Sedikit keganasan melintas di matanya. Guiyuan, atur ulang pasukan aliansi. Aku akan melawannya. Jukun tidak menunggu jawaban dari Guiyuan setelah kata-katanya ini terdengar. Tubuhnya langsung melesat ke arah langit. Segera setelah itu, dia memutar tubuhnya. Seekor naga besar, yang ukurannya membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, muncul di langit. Naga yang besar dan kuat itu mungkin hampir tidak berhasil menyebarkan bau darah yang memenuhi tempat itu. Naga Void kuno, Hun Tiandi memandangi naga besar yang melayang di langit. Beberapa ketertarikan muncul di matanya. Dia tertawa, saya membutuhkan tumpangan sekarang karena saya telah maju ke kelas Doudi. Jika Anda tunduk kepada saya dapat melindungi suku naga Void kuno Anda. Apa yang kamu katakan? Blar. Jukun tidak menjawab setelah mendengar kata-kata Hun Tiandi. Dia melebarkan mulut naganya. Cahaya ungu emas dengan kejam menembak ke arahnya sambil disertai dengan kekuatan penghancur. Orang yang keras kepala. Tanpa sadar Hun Tiandi menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya. Sinar cahaya dengan momentum yang mengejutkan langsung meletus menjadi titik cahaya yang tersebar di mana-mana. Dia menggerakkan tubuhnya dan dia muncul di atas tubuh naga besar dengan mode seperti hantu. Dia dengan lembut menginjak kakinya dan banyak sisik naga ungu emas pecah. Darah naga mengalir keluar dari lukanya seperti air terjun. Mengaum. Wah wah wah. Rasa sakit hebat yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Jukun berjuang keras. Tubuh besar yang sangat kuat itu akan menyebabkan uang itu sendiri hancur setiap kali berguling. Ledakan. Mata darah Hun Tiandi tampak acuh tak acuh. Dia sekali lagi menginjak kejam dengan kakinya.
tubuh besar puluhan ribu kaki itu telah dengan paksa diserbu oleh tubuhnya sampai jatuh dari langit. Itu menghancurkan pegunungan di bawah menjadi jurang yang dalam. Banyak ahli dari pasukan aliansi mengungkapkan ekspresi redup di mata mereka setelah mereka melihat bahwa bahkan Ju Kun dengan mudah dikalahkan oleh Hun Tiandi. Pertarungan yang tidak menarik. Tubuh Hun Tiandi sekali lagi kembali ke teratai darah. Dia melirik wajah ketakutan yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, teratai darah menopangnya saat dia perlahan naik ke langit. Biarkan semuanya berakhir. Saya tidak suka nama dataran tengah. Oleh karena itu, tempat ini akan dihancurkan. Hun Tiandi mengangkat tangan kanannya dengan lembut. Setelah itu, dia mengarahkannya ke awan darah yang tersebar di dataran tengah. Ekspresi padat dan ganas perlahan muncul di sudut mulutnya saat dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya. Luar. Awan darah tebal itu tiba-tiba bergejolak saat Hun Tiandi mengayunkan tangannya. Energi dahsyat yang menyebabkan mati rasa dengan cepat berkumpul di dalamnya. Dalam sekejap mata, kilat merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyala dan muncul di dalam awan darah. Blar-blar-blar. Petir berwarna darah ini, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, baru saja muncul ketika itu menghantam dataran tengah di bawah dari segala arah. Segera, seluruh dataran tengah bergetar saat ini. Tanah terbelah. Setiap tempat di mana petir darah turun berakhir dengan kehancuran sendiri karena suara yang dipancarkannya. Ini termasuk bahkan mereka yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Area di sekitar aliansi telah kehilangan perlindungan dari penghalang pertahanan. Tubuh jutaan atau puluhan juta orang itu akhirnya meledak saat hujan darah turun. Dalam sekejap, area di sekitar aliansi telah berlumuran darah kental. Tak terhitung banyaknya orang yang melarikan diri dengan gila-gilaan menuju markas besar aliansi. Pemandangan itu seolah-olah hari kiamat telah tiba. Bajingan! Mata Gu Yuan hampir pecah saat dia menyaksikan adegan ini. Banyak ahli dari aliansi disambar petir darah. Tanpa kecuali, tubuh dan bahkan jiwa mereka telah berubah menjadi kabut berdarah saat mereka diserang. Hahaha. Cahaya berdarah di mata Hun Tiandi menjadi semakin intens saat dia melihat dataran tengah yang berlumuran darah. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia berdiri di udara yang dipenuhi oleh kilat darah. Seolah-olah dia adalah iblis pemusnah dunia yang telah keluar dari neraka jahanam lantai 99. Kumpulkan semua kekuatan, mundur dan bertahan. Suara Gu Yuan sedikit serak saat dia berteriak. Di bawah petir darah yang turun, pasukan aliansi telah berakhir dengan kematian dan luka yang mengerikan. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang akhirnya mati di dalamnya. Pada saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengecilkan garis pertahanan dan menahan dengan kuat. Xian dan para wanita lainnya menyaksikan lautan darah mengerikan yang memenuhi mata mereka. Bagian belakang gigi mereka tanpa sadar menggigit bibir mereka. Situasi ini bahkan menyebabkan mereka tanpa sadar merasa putus asa. Cailin memeluk Xiao Xiao dengan erat di pelukannya. Dia tidak mengizinkannya untuk menonton pembantaian berdarah seperti itu. Bunda, apakah ayah akan datang? Wajah kecil Xiao Xiao bersandar di bahu Cailin. Tubuh kecilnya gemetar dengan lembut. Iya dong Xiao Xiao. Ayah pasti akan muncul. Dia masih harus datang dan melindungi Xiao Xiao. Cailin menepuk punggung Xiao Xiao dan berkata dengan lembut. Namun, kata-katanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan energi yang sangat menakutkan meletus dari dalam tubuh Xiao Xiao dari pelukannya. Kekuatan ini jauh melampaui miliknya dalam sekejap. Wut 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 wut. Sementara aura Xiao Xiao tiba-tiba melonjak, dengan segera tubuh Xiao Shan, Xiao Ding, Xiao Li dan yang lainnya menjadi 1 inci lebih tinggi. Aura mereka juga melonjak gila-gilaan. Itu adalah kekuatan garis keturunan. Garis keturunan Dou di tubuh mereka telah diaktifkan. Gu Yuan terkejut saat melihat adegan ini. Sukacita liar muncul di wajahnya.
Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan lapisan api yang cemerlang tiba-tiba menyebar di ruang kosong. Mereka berubah menjadi penghalang api yang tak tertandingi yang menyelimuti area dalam radius 5.000 km dari aliansi Sky Mansion. Piu-piu blar. Petir darah dengan kejam menghantam penghalang api. Namun, itu tidak mudah dihancurkan seperti sebelumnya. Sebaliknya, nyala api itu berputar dan membakar petir darah menjadi uap. Api menggelinding di langit. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok manusia yang diselimuti oleh api yang cemerlang. Wajah Guiyuan dan yang lainnya mengungkapkan kegembiraan yang liar saat mereka melihat sosok api yang berputar di atas langit. Xiaoyan, kami telah mencapai batas kami. Sekarang, kami semua hanya bisa bergantung padamu.